Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Suryan dengan NPM 2022052 selaku moderator. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 10 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas mata kuliah Etika Administrasi Publik dengan dosen pengajar Bapak Fahri Esos MAP. Judul materi yang akan kami bahas adalah etika administrasi dalam praktek dan fenomena administrasi publik dan aspek-aspeknya. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan anggota kelompok saya yaitu Perkenalkan, nama saya Amalia dengan NPM 2022006. Saya Hairuni Maliki dengan NPM 2022015. Saya Helmalia Putri dengan NPM 2022016. Saya Imas dengan NPM 2022018. Saya Jaria dengan NPM 2022020. Saya Maulina dengan NPM 2022024. Saya Muhammad Rafi'i dengan NPM 2022031. Saya Rizda dengan NPM 2022045. Saya Zahratul Jannah dengan NPM 2022056. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu etika administrasi publik. Etika administrasi publik adalah kajian mengenai prinsip-prinsip moral dan norma-norma yang mengatur perilaku para pegawai pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Pelayanan masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa administrasi publik beroperasi dengan baik dan menguntungkan bagi seluruh warga negara. Etika administrasi dalam praktek mengacu pada norma-norma moral yang harus diikuti oleh para administrator publik dalam menjalankan tugas mereka, dan mengacu pada perilaku dan keputusan yang diambil oleh para pejabat dan pegawai pemerintahan. Administrasi dalam prakteknya meliputi pengelolaan perusahaan atau organisasi yang meliputi pendataan serta pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan berbagai aspek. Dalam praktek, administrasi melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga. Dalam praktek, administrasi mencakup alokasi sumber daya, manajemen personal, dan koordinasi tugas. Administrasi yang efektif memastikan efisiensi, produktivitas, dan pencapaian hasil yang diinginkan. Pentingnya komunikasi yang baik, pemecahan masalah, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan juga menjadi bagian integral dari administrasi dalam praktek. Penerapan etika administrasi publik juga mencakup menghindari konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia, dan berusaha untuk menciptakan lingkungan administratif yang bersih dari korupsi. Dengan menerapkan etika administrasi publik, suatu organisasi pemerintahan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas pelayanan publik. Selain itu, menghormati hak asasi manusia, tidak melakukan tindakan diskriminasi, menerima perbedaan pendapat, mempromosikan kesetaraan, serta menjaga nilai-nilai seperti kejujuran, profesionalisme, dan rasa hormat pada keberagaman masyarakat juga menjadi bagian integral dari norma moral yang harus dipegang teguh oleh para administrator publik. Prinsip-prinsip tersebut memainkan peran krusial dalam membentuk tindakan etis dan tanggung jawab sosial para administrator publik untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan berkelanjutan. Fenomena administrasi publik melibatkan berbagai aspek penting dalam pemerintahan dan organisasi publik. Berikut beberapa poin penting yang terkait dengan fenomena administrasi publik. Yang pertama, tujuan administrasi publik. Tujuan dari administrasi publik adalah untuk memberikan pelayanan publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
Hal ini bertolak belakang dari administrasi publik untuk melayani masyarakat dan memperbaiki kesejahteraan mereka. Yang kedua, pelayanan publik. Pelayanan publik adalah produksi barang-barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik harus selalu sama dan sebaik-baiknya. Pelayanan publik harus selalu sama dan sebaik-baiknya untuk semua pemangku kepentingan masyarakat. Yang ketiga, pengangkatan dan penempatan. Proses pemindahan dan penempatan pegawai dalam jabatan struktural merupakan bagian penting dari administrasi publik. Pengambilan kebijakan agar dalam menjalankan rencana kerja, suatu pemerintah kabupaten atau kota harus terjadi efisiensi dan efektif. Yang keempat, perubahan paradigma. Perkembangan atau pergeseran paradigma dalam administrasi publik terjadi seiring dengan berbagai perubahan seperti perubahan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Beberapa paradigma yang muncul dalam administrasi publik meliputi administrasi publik tradisional, manajemen publik baru, dan governance. Yang terakhir, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh setiap pemerintah kabupaten atau kota mempunyai kaitan langsung. Proses penempatan dan penempatan pegawai, pemerintahan harus menjaga kualitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks administrasi publik, penting untuk memahami dan mengelola fenomena-fenomena tersebut untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Ini mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan kesulitan dalam memberikan pelayanan yang merata kepada seluruh masyarakat. Fenomena yang mengganggu dalam administrasi publik seringkali mencakup korupsi, kurangnya transparansi, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Ada yang bisa saya bantu? Di sini di sebelah KTP ya, Pak. Kadang nak tanyakan bapaknya dulu. Permisi Pak, ini ada orang yang hendak mengolah KTP. Kenapa, kau bilang biwin lah. Oh, ini Pak. Kadang kawan nah, bapaknya lagi sibuk. Ini Pak. Kalau mau KTP lah di sini. Kadang lu nak nih bapaknya lah. Pak, ini ada orang yang hendak bola KTP pulang. Kenapa, maka sudah aku bandingin tadi kenapa? Tapi Pak, ada. Ayo, bu sini. Upaya untuk mengatasi fenomena yang mengganggu administrasi publik yaitu dengan 1. Pendidikan etika, membangun kesadaran akan prinsip-prinsip etika dalam setiap lapisan administrasi publik. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan transparansi keputusan dan kebijakan serta bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Yang ketiga, penegakan hukum, menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran etika dan hukum. Yang keempat, peningkatan pengawasan, membangun mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, partisipasi masyarakat, mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan representasi kepentingan masyarakat secara adil. Yang keenam, reformasi kebijakan, menerapkan kebijakan yang mendukung integritas, menghindari konflik kepentingan, dan mempromosikan pelayanan yang adil. Adapun beberapa aspek administrasi yang perlu diperhatikan dalam praktek antara lain, yang pertama yaitu organisasi. Organisasi merupakan tempat di mana kegiatan administrasi dilakukan. Orang-orang tersebut akan berhimpun menjadi sebuah wadah bagi para pekerjanya.
Yang kedua yaitu keteraturan. Keteraturan menjadi esensi administrasi, kegiatan administrasi yang harus dilakukan secara teratur dan sistematis agar suatu organisasi dapat memajukan bagaimana, kapan, apa, di mana, dan mengapa suatu kegiatan dilakukan apabila mempunyai administrasi yang baik. Yang ketiga yaitu manajemen. Manajemen adalah alat utama untuk melakukan suatu pekerjaan administrasi dalam pelaksanaannya yang terdapat beberapa bagian seperti pengaturan, penggerak, manajer, dan tenaga operasional. Yang keempat yaitu komunikasi. Kegiatan komunikasi administrasi meliputi banyak hal, sehingga berkomunikasi menjadi penting dalam kegiatannya. 5. Aspek hukum. Aspek hukum administrasi juga perlu diperhatikan dalam praktik, terutama dalam praktik kedokteran. Aspek hukum administrasi praktik kedokteran tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. 6. Transaksi keamanan kegiatan usaha. Hal ini mencakup pengambilan keputusan dan penanganan dokumen yang merupakan sumber informasi. Yang ketujuh, pembangunan administrasi. Pembangunan administrasi mutlak perlu dilakukan untuk meningkatkan aktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. 8. Reformasi administrasi. Reformasi administrasi meliputi perubahan yang terencana dilakukan secara cermat terhadap birokrasi publik. Perubahan atau reformasi terhadap administrasi publik dan peningkatan profesionalisme dalam administrasi. Etika memegang peranan penting dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan etika administrasi membantu mencegah kekuasaan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa keputusan administratif didasarkan pada nilai-nilai moral. Aspek-aspek seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan keadilan menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan administratif yang sehat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memahami dan mengamalkan etika administrasi, pemerintahan dapat mengoptimalkan kinerja mereka untuk kepentingan bersama. Baiklah, saya tutup presentasi ini dengan pantun. Juru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya tutup presentasi ini dengan pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia lagi dah.